Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betnego Nada Putra dengan PM 193112880 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PBO atau pemrograman berorientasi objek. PBO atau pemrograman berorientasi objek adalah suatu paradigma pemrograman yang didasarkan pada konsep objek. Dalam PBO, program dan data diorganisir menjadi objek yang merupakan unit terkecil dari pemrograman. Objek-objek ini kemudian berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan fungsionalitas yang lebih kompleks. Pemrograman berorientasi objek menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan modular dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah konsep-konsep dasar PBO. Yang pertama, objek. Objek adalah instansiasi dari suatu kelas dan merupakan elemen dasar dalam PBO. Setiap objek memiliki atribut seperti data dan metode atau fungsi yang berhubungan dengannya. Yang berikutnya adalah kelas. Kelas adalah blueprint atau template untuk menciptakan objek. Ini mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Objek-objek yang dibuat dari kelas yang sama memiliki struktur dan perilaku yang serupa. Berikutnya adalah inheritance atau pewarisan. Konsep pewarisan memungkinkan suatu kelas mengambil atribut dan metode dari kelas lain. Ini memfasilitasi penggunaan kembali kode dan membentuk hierarki antar kelas-kelas. Berikutnya adalah polimorfisme. Polimorfisme memungkinkan objek untuk memiliki banyak bentuk dan perilaku. Dua bentuk umum polimorfisme adalah overloading atau pewarisan dan overriding atau penggantian. Selanjutnya adalah encapsulation atau pembungkusan. Encapsulation melibatkan pembungkusan data dan metode yang berhubungan dengannya menjadi satu unit atau objek. Ini membantu menyembunyikan rincian implementasi internal dari objek dan mengurangi ketergantungan langsung antara objek-objek. Yang terakhir adalah abstraksi. Abstraksi melibatkan penyederhanaan kompleksitas dengan memfokuskan pada aspek-aspek penting dan mengabaikan yang tidak penting. Kelas-kelas dan objek-objek dibuat dengan tingkatan abstraksi yang sesuai untuk memfasilitasi desain yang bersih dan efisien. Selanjutnya adalah contoh dari kelas dan objek. Di sini ada codingan, pemrograman, contoh kelas dan objek. Contoh kelas adalah manusia. Kelas adalah template untuk membuat objek. Pada contoh ini, kelas manusia memiliki atribut nama dan umur, serta metode perkenalan untuk memperkenalkan diri. Contoh objek adalah orang satu dan orang dua. Di sini, orang satu dan orang dua adalah dua objek yang dibuat dari kelas manusia. Selanjutnya adalah pewarisan. Contoh kelas pewarisan adalah kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa mewarisi sifat-sifat dari kelas manusia. Ini dapat dilihat dari konstruktor
init yang memanggil konstruktor kelas induk menggunakan super. Objek pewarisan adalah mahasiswa 1. Objek mahasiswa 1 adalah intens dari kelas mahasiswa yang memiliki akses ke atribut dan metode dari kelas manusia melalui pewarisan. Selanjutnya ada polimorfisme. Contoh kelas polimorfisme adalah kucing, kelas kucing. Kelas kucing menggunakan polimorfisme yang melakukan overriding terhadap metode perkenalan yang diwarisi oleh kelas manusia. Ini memungkinkan kucing untuk memberikan perkenalan yang sesuai dengan jenisnya, seperti nama, umur, dan warna bulu. Objek polimorfisme adalah kelas kucing 1. Objek kucing 1 menggunakan metode perkenalan override oleh kelas kucing. Selanjutnya adalah pembungkusan atau encapsulation. Contoh kelas pembungkusan adalah rekening bank, kelas rekening bank. Pembungkusan terlihat dalam penggunaan awalan ganda underscore pada ini. Pemilik saldo pada variabel pemilik dan saldo yang membuat bersifat private. Objek pembungkusan adalah rekening 1 yang dapat mengakses variabel private melalui metode get dan set. Memastikan bahwa akses ke variabel tersebut dikontrol. Yang terakhir adalah abstraksi. Contoh kelas abstraksi adalah kelas bentuk. Kelas bentuk menunjukkan konsep abstraksi yang mendefinisikan metode abstrak adalah hitung luas yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas turunannya. Implementasi abstrak adalah lingkaran. Kelas lingkaran mengimplementasikan metode hitung luas memenuhi persyaratan abstraksi dari kelas bentuk objek lingkaran 1, kemudian menggunakan metode ini untuk menghitung luas lingkaran. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan terima kasih.